Dan masuk kita selanjutnya pemilihan ketua dan kami itu saya untuk membacakan itu. Musyawarah besar luar biasa berkumpul akan mengesahkan Pasuk hasil kesepakatan kami dapat dimaklumi SKMH menjadi Ketua Umum Perkumpulan Advokat Sumatera Utara sisa periode 2022-2027. Setuju? Oke. Setuju ya? Kita sama-sama salah dan benar hilap yang telah saya lakukan, mohon diingatkan. Kegiatan mana di Pasuk ini? Ini kita kan surat berkas-berkas hasil keputusan sidang musyawarah luar biasa ini kepada Ibu Suryani Guntari SHMH. Rahim, saya terima berkas hasil musyawarah besar luar biasa dari pimpinan sidang untuk dapat ditindaklanjuti sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pedoman organisasi untuk kebaikan pas ke depan. Amin. Amin. Dasar PASU diadakan hari ini dan apa yang menjadi dasarnya, Pak? Terima kasih ya. Diadakan musyawarah luar biasa ini karena kepemimpinan PASU selama ini anggota-anggota ini pada umumnya tidak pernah diaktifkan di organisasi tersebut. Bahkan anggota PASU jika ada membuat suatu pertanyaan ataupun kritik, ketua PASU yang sudah demisioner, sudah kita berhentikan, itu tetap mengancam kepada anggota akan dipleno, akan diganti. Nah, jadi pergantian itu tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari PASU itu sendiri. Artinya PASU itu oleh ketua umum yang lama dianggap milik pribadi. Padahal perkumpulan advokat ini adalah kumpulan daripada intelektual advokat, bukan milik pribadi. Jadi setiap anggota advokat itu punya hak yang sama. Karena ini kan organisasi. Organisasi ini artinya semua anggota punya hak yang sama. Nah, tidak boleh anggota itu dikebiri hak-haknya ataupun tidak bisa bicara. Apalagi ini advokat. Kalau advokat sudah tidak bisa bicara lagi ya nggak ada gunanya. Jadi itulah salah satu alasan mengapa diadakan mosi tidak percaya dan berakhir dengan hari ini kita saksikan bahwa ketua umum yang lama itu sudah diberhentikan. Jadi dia tidak punya hak lagi. Tidak ada lagi bisa bertindak atas nama perkumpulan advokat ataupun PASU. Itu satu. Terus kedua, masalah keuangan. Keuangan juga tidak transparan. Kita tidak pernah tahu keuangan bagaimana. Malah dikutip kartu ya, kartu anggota, tapi kartu tidak ada. Iuran tidak ada. Tidak ada pertanggungjawabannya. Terus ada perkara yang masuk ke PASU. Itu pun tidak jelas apakah itu perkara PASU atau ketua. Dan tidak ada laporan pertanggungjawaban sampai hari ini. Satu lagi yang paling krusial. Nah, ini kan PASU ini baru berumur 2 tahun menjelang 3 tahun. Itu sekjen pertamanya itu dulu udah diangkat oleh kami, anggota-anggota ataupun pendiri. Sekjen itu sampai hari ini kalau nggak salah sudah 5 kali berganti, Pak. Nah, itu menandakan suatu organisasi tidak sehat. Nah, 5 kali. Gimana? 5 kali atau 4 kali yang jelas berganti-gantilah. Tak cocok rasa ketua diganti kan gitu ya. Ya ini kan faktanya kan. 5 kali sekjen. Sementara ketua itu terus. Jadi anggota-anggotanya siapa yang mengikut ataupun senang sama dia itulah diangkat. Jadi kami sebagai yang biasa bertarung di lapangan terutama di pengadilan, wah itu hal-hal seperti itu ya nggak bisa diterima lah. Ini kan petarung semua ini. Advokat ini mana ada tukang enggak kalau nggak ada dasarnya nggak bisa. Yang pertama agendanya adalah meminta laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PASU sebelumnya. Karena banyak pelanggaran-pelanggaran dalam hal ini terkait dengan anggaran dasar telah sampai tadi kepada Abang Dasar Tarigan. Kemudian kita ingin supaya mosi tidak percaya itu yang telah dibacakan sebelumnya yang menyatakan bahwasanya anggota selaku pemilik kedaulatan PASU ya, dalam hal ini tidak didengar sehingga kita mengadakan Mubeslup. Sehingga dalam hal ini Mubeslup tujuannya adalah mengganti beliau. Karena kita sudah panggil, kita sudah undang, beliau juga tidak hadir. Saya selaku wakil ketua umum berhak untuk mengadakan Mubeslup karena berdasarkan anggaran dasar Mubeslup adalah rapat anggota tahunan yang dapat membicarakan hal-hal yang dianggap penting. Kami menganggap hal-hal yang dianggap penting adalah Mubeslup.
Nah, Munaslup ini tujuannya untuk evaluasi beliau. Ternyata beliau tidak hadir, tidak memberikan laporan pertanggungjawaban, sehingga dalam hal ini tadi rapat Munaslup menyatakan beliau diberhentikan dan alhamdulillah terpilih ketua umum PASU baru. Sehingga dalam hal ini kami berharaplah hal-hal yang mengenai terkait dengan beliau supaya beliau itu sudah tidak bisa mengatakan lagi atau mengatasnamakan PASU, karena PASU telah mengadakan Munaslup dan telah terpilih ketua umum PASU baru, yaitu Ibu Suryani Guntari SHMH. Terima kasih. Hari ini kita mengadakan musyawarah luar biasa adalah untuk menjamin hak-hak konstitusi anggota itu dapat terlaksana dengan baik. Hari ini belum ada anggaran rumah tangga walaupun hampir 3 tahun PASU berjalan. Sehingga segala peraturan-peraturan yang dikeluarkan itu bersifat dari ketua umum. Termasuk penggantian pengawas, pembina, penasehat, dewan pakar itu sesuka hati ketua umum sebelumnya, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sebagaimana yang telah diamanatkan tadi, langkah pertama saya adalah membentuk kepengurusan baru, ya, membentuk kepengurusan baru dengan menghubungin kembali kawan-kawan, ya, kawan-kawan yang pengurus lama yang pada hari ini tidak hadir di sini, karena ini adalah hanya demisioner ketua umum, artinya pengurus yang lama masih punya hak untuk menjadi pengurus. Kita akan coba konsolidasikan lagi, rangkul kembali untuk sama-sama membesarkan PASU ini. Kemudian kita dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan kita akan membuat anggaran rumah tangga PASU dan rapat kerja PASU sehingga PASU ini berjalan sesuai dengan relnya dan terencana. PASU ini adalah organisasi silaturahmi profesi advokat. Organisasi silaturahmi garis besarnya. Jadi adanya saling menghormati, saling menghargai di antara semua anggota dan dewan-dewan serta pengurus-pengurus. Tidak ada dualisme kepemimpinan seperti yang telah disampaikan oleh Dewan Pengawas kami tadi, Bang Dahsyat Tarigan dan Wakil Ketua Umum Tuseno, bahwasannya Munaslup ini dibuat berdasarkan hal yang konstitusional. Kita sudah quorum tadi, ya. Lebih dari setengah anggota menginginkan diadakan Munaslup ini. Yang tujuannya adalah memberhentikan ketua umum. Jadi secara hukum, secara peraturan yang ada, tidak ada dualisme. Yang ada sekarang ketua umumnya sudah berganti. Hanya ketua umum yang berganti. Ya, kemudian pengurus-pengurus yang lain itu menjadi hak prerogatif ketua umum yang baru untuk memilihnya, tapi tentunya tidak sewenang-wenang juga. Saya punya dewan pengawas, ya, dewan pertimbangan dan yang lain-lain, di mana dewan pengawas ini sebelumnya juga diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum yang lama, itu sangat jelas melanggar anggaran dasar. Jadi hari ini dan ke depan mudah-mudahan PASU bisa lebih baik, tidak ada dualisme hukum, tidak ada dualisme kepemimpinan. Hanya satu, saya sebagai ketua umum terpilih hari ini dan pengurus-pengurus yang lain akan kita susun kembali. Seperti itu. Terima kasih.